Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemetaan sebuah desa yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Desa Barambang. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah saya di Sistem Informasi Geografis, yang dimana saya diminta untuk memetakan suatu wilayah dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai proses, hasil, serta manfaat dari pemetaan tersebut. Pemetaan ini saya lakukan menggunakan perangkat lunak QGIS, sebuah aplikasi open source yang banyak digunakan dalam bidang pemetaan dan sistem informasi geografis. Dengan menggunakan QGIS, saya telah berhasil memetakan beberapa elemen penting dari desa, seperti batas wilayahnya, jaringan jalan yang ada dalam Desa Barambang, kantor desa, sekolah, masjid, dan menara telekomunikasi. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi geografis informasi dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah secara digital dan akurat. Harapannya, pemetaan seperti ini tidak hanya menjadi tugas akademik, tetapi juga bisa bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di masa depan. Dalam era digital saat ini, pemetaan wilayah tidak lagi hanya dilakukan secara manual di atas kertas. Salah satu perangkat lunak yang paling populer digunakan dalam sistem informasi geografis adalah QGIS atau Quantum GIS. QGIS pertama kali dikembangkan pada tahun 2002 oleh Jerry Sherman, seorang pengembang perangkat lunak asal Amerika Serikat. Tujuan awal dari QGIS adalah untuk menciptakan alat open source yang dapat membaca dan memvisualisasikan data spasial dalam format yang kompatibel dengan standar industri seperti format Shapefile dan S3. Seiring waktu, QGIS berkembang menjadi proyek global yang dikelola oleh komunitas open source internasional. Kini QGIS berada di bawah naungan QGIS Project Steering Committee dan didukung oleh ratusan kontributor dari berbagai negara. Keunggulan QGIS adalah bahwa dia bersifat bebas dan terbuka. Artinya, siapapun dapat menggunakannya, memodifikasi, dan menyebarluaskan tanpa biaya lisensi. Selain itu, QGIS menggunakan banyak format data spasial, baik vektor maupun raster, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai basis data spasial seperti PostgreSQL, PostGIS, SQLite, dan lain-lainnya. Beberapa fitur umum dari QGIS antara lain visualisasi, digitasi, peta, vektor,
titik, garis, dan poligon. Penggunaan data raster seperti citra satelit dan model elevasi digital. Labeling dan simbolisasi fitur secara dinamis. Pengaturan layout peta profesional, plugin eksternal, dan untuk analisis spasial lanjutan. Dukungan untuk geoprocessing dengan GRASS-GIS dan Saga-GIS. QGIS juga memiliki antarmuka Python PyQGIS untuk memungkinkan pengguna tingkat lanjut melakukan automasi atau scripting dalam pemrosesan data spasial. Sejarah dan perkembangan pemetaan dengan metode GIS. Pemetaan sebagai praktik manusia untuk memahami ruang telah ada sejak peradaban kuno. Namun metode pemetaan modern mulai berkembang pesat pada abad ke-20 dengan munculnya teknologi komputer. Konsep awal Sistem Informasi Geografis atau GIS muncul pada awal tahun 1960-an. Salah satu sistem GIS pertama dikembangkan oleh Roger Tomlinson di GIS. Sistem tersebut bernama Canada Geographic Information System dan dirancang untuk mengelola sumber daya alam melalui pemetaan komputerisasi. Sejak saat itu, GIS dikembangkan dari sekedar sistem peta digital menjadi alat analisis spasial yang sangat kompleks dan fleksibel. Dengan GIS, pengguna dapat menggabungkan data spasial seperti lokasi geografis dengan data atribut seperti jenis tanah, populasi, ataupun infrastruktur untuk melakukan berbagai analisis seperti perencanaan wilayah, mitigasi bencana, hingga pemetaan sosial ekonomi. Sering kemajuan teknologi seperti satelit GPS dan komputerisasi data GIS menjadi tulang punggung dan hampir semua bidang dan yang berkaitan dengan lokasi, baik untuk pemerintahan, bisnis, militer, maupun pendidikan. Adapun kelebihan pemetaan menggunakan GIS. Pemetaan menggunakan GIS menawarkan sejumlah keunggulan yang sangat signifikan dibandingkan metode konvensional. Ketelitian dan presisi tinggi. GIS memungkinkan kita untuk memetakan wilayah dengan akurasi tinggi karena adanya data bisa dikaitkan langsung dengan sistem koordinat global. Kemampuan analisis multidimensi. GIS bukan hanya alat untuk menggambarkan peta, tapi juga untuk menganalisis hubungan spasial. Kita bisa menjawab pertanyaan seperti, apa yang ada di dalam radius 5 km dari sekolah? Atau wilayah mana rawan terkena banjir berdasarkan elevasi. Selanjutnya, integrasi berbagai jenis data. Dalam satu peta digital, kita bisa menggabungkan data jalan, sungai, infrastruktur, topografi, hingga data demografi. Semuanya bisa dianalisis secara bersama. Visualisasi untuk yang informatif dan interaktif. Dengan GIS, peta menjadi lebih dari sekedar gambar. Ia menjadi alat komunikasi visual yang kuat, misalnya dengan menggunakan simbol, warna, dan animasi yang menampilkan informasi. Efisiensi dan otomisasi dengan fitur-fitur seperti geoprocessing, scripting, GIS memungkinkan pekerjaan pemetaan yang rumit dilakukan secara otomatis, menghemat waktu dan sumber daya. Dan terakhir, kemudahan pembaruan dan skalabilitas. Jika data lapangan berubah, misalnya muncul jalan baru, peta digital dapat dengan mudah diperbarui tanpa perlu menggambar ulang dari awal. Dengan skala kelebihan ini, GIS telah merevolusi cara kita memahami ruang dan mengambil keputusan yang berbasis data secara lebih cerdas dan efisien. Dalam era digital saat ini, pemetaan wilayah tidak lagi hanya dilakukan secara manual di atas kertas. Salah satu perangkat lunak yang paling populer digunakan dalam sistem informasi geografis adalah QGIS atau Quantum GIS. QGIS pertama kali dikembangkan
pada tahun 2002 oleh Jerry Sherman, seorang pengembang perangkat lunak asal Amerika Serikat. Tujuan awal dari QGIS adalah untuk menciptakan alat open source yang dapat membaca dan memvisualisasikan data spasial dalam format yang kompatibel dengan standar industri seperti format Shapefile dan S3. Seiring waktu, QGIS berkembang menjadi proyek global yang dikelola oleh komunitas open source internasional. Kini QGIS berada di bawah naungan QGIS Project Steering Committee dan didukung oleh ratusan kontributor dari berbagai negara. Keunggulan QGIS adalah bahwa dia bersifat bebas dan terbuka. Artinya, siapapun dapat menggunakannya, memodifikasi, dan menyebarluaskan tanpa biaya lisensi. Selain itu, QGIS menggunakan banyak format data spasial, baik vektor maupun raster, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai basis data spasial seperti PostgreSQL, PostGIS, SQLite, dan lain-lainnya. Beberapa fitur umum dari QGIS antara lain visualisasi, digitasi, peta, vektor, titik, garis, dan poligon. Penggunaan data raster seperti citra satelit dan model elevasi digital. Labeling dan simbolisasi fitur secara dinamis. Pengaturan layout peta profesional, plugin eksternal, dan untuk analisis spasial lanjutan. Dukungan untuk geoprocessing dengan GraphGIS dan SagaGIS. QGIS juga memiliki antarmuka Python PyQGIS untuk memungkinkan pengguna tingkat lanjut melakukan automasi atau scripting dalam pemrosesan data spasial. Sejarah dan perkembangan pemetaan dengan metode GIS. Pemetaan sebagai praktik manusia untuk memahami ruang telah ada sejak peradaban kuno. Namun metode pemetaan modern mulai berkembang pesat pada abad ke-20 dengan munculnya teknologi komputer. Konsep awal Sistem Informasi Geografis atau GIS muncul pada awal tahun 1960-an. Salah satu sistem GIS pertama dikembangkan oleh Roger Tomlinson di GIS. Sistem tersebut bernama Canada Geographic Information System dan dirancang untuk mengelola sumber daya alam melalui pemetaan komputerisasi. Sejak saat itu, GIS dikembangkan dari sekedar sistem peta digital menjadi alat analisis spasial yang sangat kompleks dan fleksibel. Dengan GIS, pengguna dapat menggabungkan data spasial seperti lokasi geografis dengan data atribut seperti jenis tanah, populasi, ataupun infrastruktur untuk melakukan berbagai analisis seperti perencanaan wilayah, mitigasi bencana, hingga pemetaan sosial ekonomi. Sering kemajuan teknologi seperti satelit, GPS, dan komputerisasi data, GIS menjadi tulang punggung dan hampir semua bidang dan yang berkaitan dengan lokasi, baik untuk pemerintahan, bisnis, militer, maupun pendidikan. Adapun kelebihan pemetaan menggunakan GIS. Pemetaan menggunakan GIS menawarkan sejumlah keunggulan yang sangat signifikan dibandingkan metode konvensional. Ketelitian dan presisi tinggi. GIS memungkinkan kita untuk memetakan wilayah dengan akurasi tinggi karena adanya data bisa dikaitkan langsung dengan sistem koordinat global. Kemampuan analisis multidimensi. GIS bukan hanya alat untuk menggambarkan peta, tapi juga untuk menganalisis hubungan spasial. Kita bisa menjawab pertanyaan seperti
apa yang ada di dalam radius 5 km dari sekolah, atau wilayah mana rawan terkena banjir berdasarkan elevasi. Selanjutnya, integrasi berbagai jenis data. Dalam satu peta digital, kita bisa menggabungkan data jalan, sungai, infrastruktur, topografi, hingga data demografi. Semuanya bisa dianalisis secara bersama. Visualisasi untuk yang informatif dan interaktif. Dengan GIS, peta menjadi lebih dari sekedar gambar. Ia menjadi alat komunikasi visual yang kuat, misalnya dengan menggunakan simbol, warna, dan animasi yang menampilkan informasi. Efisiensi dan otomisasi dengan fitur-fitur seperti geoprocessing, scripting, GIS memungkinkan pekerjaan pemetaan yang rumit dilakukan secara otomatis, menghemat waktu dan sumber daya. Dan terakhir, kemudahan pembaruan dan skalabilitas. Jika data lapangan berubah, misalnya muncul jalan baru, peta digital dapat dengan mudah diperbarui tanpa perlu menggambar ulang dari awal. Dengan skala kelebihan ini, GIS telah merevolusi cara kita memahami ruang dan mengambil keputusan yang berbasis data secara lebih cerdas dan efisien. Selanjutnya, saya akan melakukan pengenalan singkat dari Desa Barambang. Desa Barambang merupakan salah satu desa yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, desa ini berada di dalam wilayah Kabupaten Sinjai dan dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki kontur geografis yang cukup bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Desa Barambang memiliki karakteristik khas desa-desa di Sulawesi Selatan, yakni masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, serta didukung oleh lingkungan alam yang cukup subur. Selain itu, beberapa sungai yang melintasi wilayah ini menjadi salah satu sumber kehidupan dan aktivitas masyarakat. Dalam pemetaan ini, saya mengambil seluruh wilayah administratif Desa Barambang sebagai area kajian. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, mulai dari citra satelit yang diperoleh secara daring, data save file batas desa dari Dukcapil, hingga digitasi manual berdasarkan pengamatan dan verifikasi di lapangan. Dengan pendekatan ini diharapkan hasil peta yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan, serta menjadi alat bantu yang efektif untuk memahami potensi dan tantangan yang ada di desa ini. Baru 5 menit, Pak. Kacau nah. Pemetaan wilayah menggunakan teknologi GIS, seperti yang saya lakukan pada Desa Barambang, memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang sangat signifikan, baik untuk kepentingan akademis, administratif, ataupun pembangunan. Secara umum, tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memperoleh representasi spesial yang akurat mengenai kondisi wilayah Barambang. Dengan adanya peta digital ini, kita bisa dengan mudah melihat elemen-elemen penting yang ada di desa, seperti lokasi infrastruktur, batas wilayah, dan aliran sungai. Manfaat lainnya
adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintahan desa dapat menggunakan peta ini untuk merancang pembangunan secara lebih strategis. Misalnya, jika ingin membangun fasilitas umum, peta ini menunjukkan area mana yang belum terjangkau infrastruktur. Selain itu, pemetaan ini juga berguna dalam upaya mitigasi bencana. Dengan mengetahui lokasi sungai, kemiringan lahan, dan sebaran penduduk, kita dapat memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terkena banjir atau longsor. Bagi dunia pendidikan, pemetaan ini juga menjadi contoh nyata bagaimana GIS dapat bekerja dalam menyajikan informasi spasial, serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana proses pemetaan ini saya lakukan menggunakan QGIS. Langkah pertama dimulai dari pengumpulan data. Data utama yang saya gunakan adalah Sheffield batas desa yang saya peroleh dari sumber resmi seperti Dukcapil. Di sini saya memasukkan link dari Dukcapil tersebut ke dalam file dari Dukcapil tersebut ke dalam layers ini. Yang nantinya akan sebagai layer raster untuk menjadi latar belakang peta. Selanjutnya, saya membuat layer-layer baru berdasarkan observasi dan informasi dari lapangan maupun sumber sekunder. Layer yang saya buat antara lain adalah layer sungai, kemudian layer jalan, layer titik-titik seperti kantor desa, sekolah, tower, dan juga masjid. Selain itu, saya juga membuat batas dari desa Warambang. Kemudian, dari batas desa Warambang tersebut, saya mengisinya menjadi wilayah dari desa Warambang. Layar sungai, saya digitasi dari citra satelit dengan tipe garis atau polyline. Kemudian layar jalanan juga bertipe garis menggambarkan jalur-jalur jalan utama dan jalan desa. Layar titik seperti kantor desa, sekolah, masjid, dan tower saya buat dengan titik point. Lalu diberi simbol khusus agar mudah dikenali secara visual. Masing-masing layer saya atur menggunakan fitur style dan label QGIS. Misalnya, sungai saya beri warna biru dengan garis tipis, jalan dengan warna magenta, dan titik-titik bangunan penting diberi simbol sesuai dengan kategorinya, seperti ikon masjid, menara, telekomunikasi, dan sekolah. Selanjutnya, saya menambahkan label teks agar setiap objek dapat terbaca dengan jelas di dalam peta. Label ini sangat penting untuk membantu audiens memahami apa yang ditampilkan.
Setelah semua layer selesai dibuat dan disimbolkan, saya menyusun komposisi peta dalam layout designer QGIS untuk mencetak hasil akhir yang informatif. Di dalam layout ini, saya juga menambahkan elemen-elemen standar seperti legenda skala dan arah utara. Pemetaan ini memakan waktu beberapa hari, karena saya memastikan bahwa setiap fitur di peta benar-benar sesuai dengan kondisi nyata dan tersaji secara akurat. Baiklah, saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu penjelasan setiap layer dari sungai, jalan, dan kantor desa, juga dari ujung dari desa Barambang ini. Yang pertama itu adalah layer sungai. Layer pertama yang akan saya bahas adalah sungai. Di desa Barambang, keberadaan sungai menjadi elemen geografis penting karena menjadi sumber air bagi pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga. Cara saya membuat sebuah layer bernamakan sungai, yaitu membuat new save file, kemudian memberikan namanya sungai, memilih encoding UTF-8. Kemudian kita memilih geometry type-nya menggunakan line string atau garis panjang yang terpisah-pisah. Nama filenya itu nama. Kemudian tidak lupa kita tambahkan add to file this. Nama. Kemudian kita save. Kemudian save. Karena saya sudah mempunyai di save sudah saya buat sebelumnya, maka kita tidak perlu menyimpannya. Dalam pemetaan ini, saya melakukan digitasi sungai dari citra satelit menggunakan fitur polyline. Di QGIS, sungai diberi simbol garis biru tipis agar mencerminkan aliran air secara visual. Aliran sungai yang ditampilkan mengalir dari bagian utara desa menuju ke selatan menyusuri lembah dataran rendah. Pentingnya sungai tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga ekonomi dan sosial. Warga sering menggunakan sungai ini untuk irigasi sawah dan bahkan sebagai penanda batas informal antar dusun di desa. Selanjutnya adalah layer jalan. Di dalam peta ini, saya menandai jaringan jalan yang ada di desa Barambang, baik jalan utama yang dilalui kendaraan roda 4, ataupun jalanan yang hanya bisa dilalui oleh motor roda 2. Saya menggunakan warna magenta agar mudah dibedakan jaringan jalan dan juga dari elemen lain seperti sungai atau batas wilayah. Jalan-jalan ini memegang peran vital dalam mobilitas masyarakat, menghubungkan rumah warga dengan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan kantor desa. Pemetaan jaringan jalan ini penting, terutama jika ingin melakukan analisis aksesibilitas. Misalnya, kita bisa
mengetahui apakah wilayah desa telah terjangkau oleh infrastruktur jalan atau masih ada dusun yang terisolasi. Selanjutnya kita masuk ke layer kantor desa yang ditandai dengan simbol bangunan berwarna merah dengan label kantor desa Barambang. Letaknya berada di wilayah tengah, tidak jauh dari sungai dan sekolah. Cara saya membuat titik poin seperti ini untuk kantor desa Barambang itu sama seperti tadi, menggunakan new shape file, membuat namanya kantor desa. Kemudian kita memilih encoding UTF-8. Geometry type-nya kita menggunakan point. Name-nya kita masukkan nama. Tidak lupa kita add to field list. Kemudian kita save menggunakan ini. Kita save. Tapi karena saya sudah membuatnya sebelumnya, maka kita cancel saja. Kantor desa adalah pusat administratif dan pengambilan keputusan lokal. Dalam konteks GIS, keberadaan kantor desa juga menjadi referensi koordinat atau titik acuan untuk menentukan pusat kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, kantor desa itu sangat dekat dengan SDN 227 Balang dan juga tower telekomunikasi. Dalam pemetaan ini, simbol kantor desa saya letakkan secara persisi menggunakan koordinat di hasil survei lokasi agar peta ini tetap memiliki keakuratan tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layar sekolah. Sekolah yang saya petakan di Desa Barambang adalah SD Negeri 227 Balang. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah dasar di dalam batas desa yang memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan generasi muda setempat. Dalam peta, sekolah ditandai dengan ikon buku dan pena berwarna ungu yang saya pilih agar terlihat kontras dari elemen lainnya. Lokasinya cukup strategis, berada di tepi jalan utama dan tidak jauh dari kantor desa, sehingga mudah dijangkau anak-anak dari berbagai dusun. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layer dari sekolah yang saya buat. Pertama, kita buat new shape file. Kita masukkan namanya, sekolah, dan geometri type-nya adalah point. Di sini kita isi nama, add to file list, dan oke. Jika sudah, kita save karena saya sudah buat, jadi kita cancel saja. Selanjutnya, misal saya lupa tadi menjelaskan, jika ingin membuat sebuah sekolah baru, kita pilih field yang ingin kita buat, kita masuk ke dalam toggle editing, kita pilih add point feature. Hanya kita pilih di sini, kita pilih ID-nya sama dengan 2, namanya misalnya SD 0228. Kita oke kan, nanti akan muncul di dalam pemetaan save file tersebut. Informasi seperti ini cukup
membantu dalam analisis pendidikan. Seperti apakah lokasi sekolah sudah optimal atau masih ada wilayah desa yang kesulitan akses karena jarak dan kondisi jalan. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas layer dari masjid. Selanjutnya adalah masjid, yakni Masjid Darul Iman, yang merupakan tempat ibadah utama bagi warga desa Barambang. Saya menandai masjid dengan simbol kubah dan menara kecil berwarna orange dan juga bintang dan juga bulan sabit. Lokasinya berada di bagian tengah utara desa, tidak jauh dari pemukiman warga. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pusat kegiatan sosial seperti pengajian, rapat warga, hingga posko kegiatan Ramadan. Penempatan simbol masjid ini sangat membantu dalam visualisasi sebaran fasilitas keagamaan di desa dan dapat dijadikan dasar jika ke depannya ingin dibangun fasilitas serupa di dusun lain. Kemudian, layer tower, menara telekomunikasi. Yang terakhir adalah tower atau menara telekomunikasi. Saya beri label Tower Solusi Indo Kreasi Pertama. Ini merupakan satu-satunya menara BTS di desa Barambang dan memiliki peran vital dalam mendukung akses telekomunikasi dan internet bagi warga. Seperti namanya, Tower Solusi Indo Kreasi Pertama ini dibangun oleh PT Solusi Indo Kreasi Pratama. Dalam peta, menara ini saya tandai dengan simbol antena berwarna merah tua. Lokasinya berada di ujung timur wilayah. Akses logistik yang mudah untuk pemeliharaan. Keberadaan menara ini sangat penting di era digital seperti sekarang. Pemetaan menara juga bisa menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur digital ke depannya. Apakah perlu ditambah repeater di daerah yang belum terjangkau atau tidak? Setelah seluruh data spasial dikumpulkan dan dipetakan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi dari informasi yang telah tersedia. Dari peta ini kita dapat melihat bahwa Desa Barambang memiliki pusat aktivitas yang terkonsentrasi di bagian timur desa, di mana terdapat kantor desa, sekolah, dan menara telekomunikasi. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan akses digital berpusat di wilayah tersebut. Jaringan jalan yang ada memang sudah mencakup sebagian besar wilayah desa. Namun masih ada beberapa area di pinggiran desa yang tidak terhubung dengan jalan utama. Ini menunjukkan adanya potensi pengembangan infrastruktur jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas antar dusun. Sungai yang membelah desa menjadi dua bagian juga menjadi batas alami yang mempengaruhi sebaran fasilitas. Beberapa rumah, kebun warga yang berada di sisi lain sungai
tampaknya memiliki akses terbatas ke fasilitas umum yang dapat menjadi perhatian khusus dalam perencanaan dan pembangunan ke depannya. Kemudian dari sisi ketersediaan fasilitas, pendidikan dan ibadah kita dapat melihat bahwa meskipun sudah ada satu sekolah dan satu masjid, desa ini membutuhkan fasilitas tambahan jika jumlah penduduk bertambah atau jika ingin memperluas layanan ke dusun-dusun yang lebih jauh. Dengan menggunakan QGIS dan teknik GIS, analisis ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Misalnya dengan perhitungan jarak tempuh ke fasilitas, area jangkauan sinyal, hingga identifikasi zona rawan banjir di sekitar sungai. Baiklah, sebagai penutup dari video ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran. Pemetaan Desa Barambang menggunakan QGIS memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi geografis dan infrastruktur desa secara digital dan sistematis. Kita dapat melihat dan menganalisis berbagai aspek seperti jalan, sungai, fasilitas umum, dan batas wilayah secara lebih terstruktur. GIS terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial, baik untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, maupun manajemen bencana. Namun tentunya masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari peta ini ke depannya. Sebagai saran untuk pembangunan selanjutnya itu melakukan update berkala terhadap data spasial, terutama jika terjadi pembangunan atau perubahan fungsi lahan. Mengintegrasikan peta dengan data sosial ekonomi untuk analisis yang lebih komprehensif. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan agar data yang dihasilkan lebih representatif dan bermanfaat bagi warga. Akhir kata, saya berharap pemetaan ini dapat menjadi kontribusi kecil yang berdampak besar tidak hanya untuk tugas akademik, tetapi juga untuk masa depan desa Barambang yang lebih terencana dan terintegrasi secara digital. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.